Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dan sangat bahagia karena Barcelona menang di kandang Atletico Madrid, Civitas Wanda Metropolitano dengan skor 0-3. Teman-teman, sekali lagi sebelum gue bahas pertandingan antara Atletico Madrid berhadapan, bukan Atletico Madrid berhadapan, tapi Atletico Madrid diajarin main bola dengan Barcelona, ya. Dan sedikit tentang fenomena Manchester United yang menang 4-3 lawan Liverpool, ya. Gue mau ngucapin sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semakin sukses dalam hal yang kalian ingin capai. Dan sekali lagi juga mau ngucapin selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima dan menjadi berkah serta pahala yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Nah, sesuai apa yang gue bilang di Instagram, di TikTok, di YouTube Short, di ya di semua media sosial gue, bahwa kita akan sahur dengan menonton gol yang bersarang di gawang Jan Oblak. Ya, apa gue bilang? Tidak ada waktu lagi buat fans Barcelona untuk pesimis, saatnya optimis. Ya, banyak momen-momen yang menyuruh, yang mengarahkan kita untuk selalu percaya diri dan selalu optimis intinya. Jadi kemenangan menurut gue ini sangat banyak banget nilai positifnya. Di antaranya nanti sewaktu-waktu Barcelona lolos berhadapan dengan Paris Saint-Germain, tim haram Liga Champions, setidaknya dalam 2 pertandingan di La Liga kita sudah tahu bagaimana cara mengalahkan Atletico Madrid. Main di Barcelona, main di Wanda Metropolitano, kita udah tahu dengan skor 1-0 di pertemuan pertama dan 3-0 di Wanda Metropolitano, kuburan Atletico Madrid. Wah, Tapi yang sangat disayangkan adalah setelah setelah pace dari Barcelona sudah kembali menjadi Barcelona, sayang minggu depan ada jeda internasional. Ada aja halangannya buat Barcelona naik ke atas. Tapi ya mudah-mudahan tren positif ini bisa di-save, bisa dijadikan bahan pertimbangan, bisa dijadikan bahan untuk pelatihan oleh jajaran staff coach Barcelona untuk sisa pertandingan yang sangat menentukan. Jadi gua rasa ini kemenangan yang sangat positif, ya, terutama untuk mepet dengan puncak klasemen. Kalau bisa nanti sampai El Clasico dipepet, menangin lagi El Clasico, pun nggak jadi juara, tapi hormatnya dengan hasil yang dituaikan oleh Xavi dan anak asuh Xavi. Karena di Liga Champions nanti bakal pengaruh juga untuk menang lawan Atletico Madrid ini. 2 kali kita udah tahu cara ngalahinnya. Ya setidaknya yang gue bilang kemarin, kalau lawan Paris Saint-Germain tutup kerannya, jangan sampai ada aliran bola ke Mbappe. Karena kemarin barusan Paris Saint-Germain juga menang di kandang Montpellier dengan skor 2-6. Itu Mbappe dan Vitinha itu pada cetak gol. Jadi burung-burung juga terlihat bersemangat pada hari ini. Dan yang gue bilang, hujan gol akan tercipta. Ya, kalau kalah gimana? Enggak, ya insya Allah nggak kalah, karena beneran nggak kalah. Dan langsung sholat subuh selesainya, ini berkah Ramadan. 3-0, kalah sekalah-kalahnya. Gue rasa kalah sekalah-kalahnya. Kekalahan kita adalah cuma ngelihat Rapinya marah-marah dan Xavi kena kartu merah. Walaupun kena kartu merah, gue lebih tertarik, ya, seumpama ini bukan instruksi dari Xavi, gue lebih tertarik caretakernya nih yang menggantikan Xavi. Kalau Xavi lagi nggak ada, itu 6 match, berarti 6 kali menang. Dan pergantiannya gue selalu setuju mulu. Di menit 70 masukin Vitor, masukin Oriol, masukin Casado, ganti Kubarsi, masukin Diego Martinez. Jadi yang ada di pikiran kita tuh bisa ditransformasikan. Gue nggak tahu nih, mudah-mudahan Xavi juga ada indikasi atau salah satu unsur untuk mengganti pemain. Nah, kita bahas matchnya ya. Ini kita bahas match pertandingan yang cukup membuat gue happy. Nah, ini mungkin fans Barcelona juga happy karena menang dari segala lini sih.
Dari line up yang bikin gue deg-degan cuma hadirnya Rapinya di babak pertama. Karena gue bilang kalau lo mau cetak gol, kalau lo mau ninggalin di babak pertama bahkan selisih 2 gol, langsung aja mainin 3 pakemnya aja, udah ada pakem kok kita. Lewa, Felix, Lamine Yamal, mainin aja mereka. Walaupun kadang Rapinya main di babak pertama agak oke lah, dia memberikan assist, tapi gue selalu misalkan abis assist dia ngapain, pertanyaannya. Keserimpet sendiri, salah passing, blundernya bukan blunder di areal pertahanan Atleti, tapi dari belakang dia kan naik turun ke belakang ya, biar dibilang etos kerja kali ya udahlah. Dan yang ngeselin lagi ketika dia diganti oleh Lamine Yamal, ada video yang menyorot ke arah Rapinya, dia lagi marah gitu. Kalau marahnya karena dia kesel sama dirinya sendiri yang underperform, itu gue sangat respect. Berarti dia menyesali kekurangan dia karena gak tampil maksimal. Tapi kalau marahnya gara-gara diganti, oh sorry bos, gak respect gue. Silakan pergi, udah ada klub Arab yang nawar 80 juta ya. Lu ngapain marah? Biar dikasih emoji api, respect abangku, menyala kakak ilmu padi yang punya setengah Brazil. Buat apa marah? Toh diganti, Barcelona main juga bagus. Lamine Yamal yang main di atas lu 2-3 level. Jadi kalau lu marah sama diri sendiri, ya gue respect. Jadi lu introspeksi, ya lu bisa evaluasi, besoknya bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau lu marah gara-gara diganti, sorry, bukan di Barca berarti tempat lu bro. Nah, Joao Felix sebelum pertandingan ada berita yang beredar. Jadi itu kalau misalkan legend-legend atau pemain yang pernah memperkuat, gue pernah soalnya ya ke Wanda Metropolitano. Jadi nama-nama pemain yang masih kadang-kadang di Atletico Madrid itu ada kayak figura gitu ya, kayak nama misalkan kayak waktu dulu ada Diego Forlan, ada David Villa, ada pemain-pemain yang masih aktif juga. Salah satunya ada Joao Felix di situ. Itu udah kayak ke kuburan, dikasih sampah-sampah. Biasa kuburan dikasih kembang, dikasih wangi-wangian, dihormatin. Tapi Joao Felix dikasih sampah, itu mengartikan bahwa lu sampah. Ya gue gak tahu artinya apa, silakan artikan sendiri. Kayak ngapain kayak gitu. Ngapain kayak gitu. Tapi Joao Felix, gue salut sama Joao Felix. Dia memang orang dan dasarnya ini orang baik. Dia gak tengil ketika dapat intimidasi, ketika dapat pelecehan, bullying. Ya udah, dia nggak balas bullying itu dengan cywar, dia nggak balas bullying itu dengan hal-hal tengil memancing amarah, nggak. Ya dia tahu ya kalau perlakuan baik juga bisa membawa dampak yang baik. Dibuktikannya cuma dengan cetak gol 2 kali dalam 2 pertemuan dari lawan Atletico, yang di Atletico dia merasa ada ketidaknyamanan secara internal. Dicara golin di match pertemuan pertama, golin di match tadi dia golin, dan dia nggak selebrasi. Mungkin gua kalau jadi Felix atau lu jadi Felix, orang-orang nge-tweet juga gokil Felix nggak selebrasi. Ya udah dicemooh sedemikian rupa, tapi ya itu maksud gua, ya jangan memanfaatkan privilege dengan lu jago, dengan lu apalah terus lu jadi tengil. Nggak, ya kalau mau tengil boleh gitu ke pemain atau ke apa, tapi kalau ke ranah yang lebih luas lagi, kayak panutan gue sih Joao Felix, dia nggak selebrasi, gue salut. Gue udah kesel banget kalau kayak gitu. Cuma respect Felix. Itu yang gue bilang, dengan mainin Felix di awal, Lewandowski di awal, jadilah sebuah gol, jadilah 2 gol ya, yang dimana itu kontribusi masing-masing. Ya Lewa yang golin di yang pertama, lu lihat gol ini gimana prosesnya, pre-assist dari Gundo ke Lewa assist ke Joao Felix, Joao Felix cetak gol. Jadi ya ini kualitas Barca tuh dari 3 orang yang kayak gini-gini harusnya bisa ditiru sama adik-adiknya, sama orang-orang junior yang di bawahnya. Karena 1 gol dan 2 assist dari Lewandowski itu ngajarin ke Fermin beberapa kali banyak opsi, walaupun dicetak gol tapi beberapa kali banyak opsi. Kenapa yang harusnya dioper nggak dioper sama dia, atau dia passingnya terlalu melebar. Jadi itu Lewa ya, dia udah ngalah, dia udah dewasa banget, dia ngalah, dia jadi false nine, dia turun ke belakang, dia jadi yang ngumpan. Kapan gue ngeliat Lewa ngumpan di Bayern Munchen, pernah sekali umpan capping, tapi bukan tugas dia pengumpan, tapi untuk di Barcelona dia rela untuk mengumpan. Respect Lewandowski. Jadi di lini depan gue masih bingung, kayak
ketika Rapinya jadi line up, gue kayak ya udah berdoa aja, emang lini gamblingnya, lini berjudinya ya di Rapinya gitu. Dalam satu sistem ada satu dua pemain yang bikin deg-degan, ya udahlah, ya ya doa aja. Emang ini nggak perfect kan, nggak perfect squad Barcelona yang ada. Nah, biasanya di lini tengah ada Chris, Gundo, dan Fermin. Tapi untuk kali ini bermain benar-benar double pivot. Karena benar-benar sejajar antara Gundo dan Sergi Roberto. Bahkan dia gantian, naik turunnya gantian. Gue berpikir kalau Sergi Roberto, El Capitano, El Acamsio, Campungo, El Catalunya, ketika dia bermain di depan, yang udah jelas-jelas itu minim kesalahan, seumpama dapat bola lepas atau salah passing, itu masih jauh jaraknya dari back dan kiper. Masih harus ketemu gelandang, harus berjibaku, ada back lagi yang menghalau. Ketika dia main di depan, dia cuma mikirin nyerang. Gue masih setidaknya tidak deg-degan, karena di scanningnya udah jelek. Tapi kalau ada kesempatan main tiki-taka di depan, dia masih ada sentuhan itu. Karena tidak ada tanggung jawab lebih, ya setidaknya tidak ada tanggung jawab untuk rebut bola lagi, jadi winning ball lagi ketika bola lepas. Udah harus ada tugas di layar-layar berikutnya. Tetapi kalau dia main di double pivot, dia kan agak di playing lah ya, istilahnya DM dia agak DM. Untuk menjadi bola pertama pendistributor ke depan, kurang banget bro. Sergi Roberto main ke belakang, oper ke belakang. Untung ada Gundo yang fight di situ, yang menembus passing-passingnya. Jadi gue masih bisa berharap sampai Sergi Roberto ketika dia jadi subs atau main di beberapa menit dan mainnya dekat dengan gawang musuh. Jadi seumpama dia ada blunder, masih banyak orang yang bisa ngambil bola lagi. Tapi kalau main di DM, lu salah passing, bahaya. Ya di lini tengah hanya seperti itu yang bikin gue deg-degan. Untung ya Rodrigo de Paul tanpa Messi, jadi dia cuma gelandang pengangkut air doang. Dan airnya juga nggak bisa dibawa sama Rodrigo de Paul. Di belakang, kita bahas di belakang ada Jules Koundé yang persiapan ngelawan ngejar-ngejar Mbappe. Nanti ada Kubarsi yang duet dengan Araujo. Di sebelah kiri ada Hector Fort. Jujur Hector Fort dan Kubarsi ini memang salah dua ya, berarti salah dua favorit gua. Cuma yang agak bikin deg-degan adalah stamina dan fisik endurance dari Hector Fort. Kalau lu perhatiin, selama dia main 70 menit, gak apa-apa Ben, 70 menit itu teknik semua. Cara dia delay bola lawan ketika dapat counter, miring-miringnya, positioningnya, interceptnya, itu teknik semua. Jadi gue sangat percaya pada Kubarsi, gue sangat percaya pada Hector Fort. Walaupun Hector Fort belum bisa main full, itu sangat diwajari karena usianya masih muda. Tapi setidaknya kalau Cancelo atau Balde cedera, Fort salah satu opsi yang baik, yang jitu menurut gue. Kubarsi main aman. Ya Griezmann gak main dari awal, walaupun main babak kedua gak terlalu bikin khawatir. Dan beberapa kali Memphis Depay atau Korea gitu, Molina kadang nusuk dari kanan, berhasil dipatahkan oleh Fort dan Kubarsi. Jadi dua pemain ini respect. Dan yang tidak kalah respect adalah Ter Stegen Ireland. Jujur gue nggak tahu kalau bukan Ter Stegen, kayak ketika back Barcelona kosong melompong atau gampang dilewatin, masih ada sedikit ketenangan, kayak untung ada Ter Stegen, untung kipernya Ter Stegen gitu. Jadi ada 2 kali save beruntun. Itu tendangan siapa ya, gue lupa. Ada satu masih kena tangan, itu volley apa tendangannya. Terus Depay pakai kaki kiri masih ke save juga dengan kaki. Jadi Ter Stegen salah satu faktor utama untuk Barcelona clean sheet. Jadi gue bisa dibikin nyaman sama Ter Stegen di lini belakang, gitu aja sih. Jadi kemenangan ini nilai positifnya banyak. Kemenangan ini bisa dilihat bagaimana ketenangan caretaker atau Xavi Hernandez, yang kalau udah unggul harus ngapain, unggul 2-0 harus apa yang harus dilakukan sehingga menjadi 3-0. Bisa di save dan bisa dipertimbangkan menjadikan pelajaran, gitu aja. Dan untuk fans MU selamat. Kalau gue bilang antara MU dan Liverpool itu permainan yang adu dablek.
Ya, ini kedua tim sama-sama lagi double. MU seperti bukan jadi MU, Liverpool seperti bukan jadi Liverpool. Liverpool kalah karena kesalahan sendiri. Liverpool kalah karena dianya yang aneh-aneh gitu kan. Dua tim sama-sama saling susah untuk mencetak gol, sama-sama sering membuang peluang, tapi MU, Manchester United, orang-orang yang membuang peluang di babak pertama Manchester United, dia juga bisa menciptakan gol di babak kedua. Dan bedanya itu aja, Liverpool, Darwin Núñez malah ngebantuin Manchester United. Jadi ya selamat buat Manchester United melaju lagi ke next level dari Piala FA. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Oke. Dan terima kasih juga buat yang udah datang bukber kemarin bareng Tackle Bebas, gue Jerry Arvino dan Stefanus Apridita. Sehat-sehat selalu. Kalau ada info-info tentang sepak bola lagi gue kabarin, biar kita bisa ngumpul-ngumpul bareng. Dan kalau ada event-event sepak bola juga gue akan kabarin. Jangan lupa tonton terus Pakar Bola, komentar sepak bola dengan kebahagiaan. Sehat-sehat selalu, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos, vamos, Puyol.